Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Perkenalkan, nama saya Andika. Jadi podcast ini bernama iTalk ya, atau International Talk. Biasanya saya mengundang narasumber dari berbagai bidang, khususnya yang berkaitan dengan dunia internasional atau luar negeri. Nah, untuk iTalk kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber ya, Bu Yunita Halo. Sinagra. Hai. Hai Bu Yunita, apa kabar? Baik. Andika, apa kabar? Luar biasa, saya juga baik. Terima kasih. Ya, jadi Bu Yunita ini salah satu calon pengajar BIPA luar negeri Kemdikbud Angkatan 9 tahun 2020 yang sudah lolos sampai tahap akhir dan akan diberangkatkan segera ya. Amin. Amin. Harapannya. Ya, Bu Yunita ini juga sebagai dosen BIPA ya di salah satu universitas di Kalimantan Timur, Kartanegara. Benar, di Kutai Kutai Kartanegara. Kartanegara. Baik, jadi mungkin sebelum kita berbicara mengenai pengalaman Ibu Yunita, mungkin Ibu Yunita bisa cerita sedikit atau perkenalan terkait kesibukan saat ini selain menjadi dosen, itu kesibukannya apa saja, atau mungkin bisa mention juga kemarin memilih negara apa ya saat mendaftar program ini. Silahkan. Oke, kalau berbicara soal aktivitas saat ini, saya mengajar seperti yang Dika sampaikan di Universitas Kutai Kartanegara. Selain itu, saya juga menjalankan bisnis, bukan bisnis, tapi ya usaha juga ya, kursus bahasa Inggris di sebuah desa di tempat kelahiran saya. Untuk anak-anak yang ada di desa tersebut, namanya e-course English is Easy, dan juga saya juga membuka les bahasa Inggris gratis untuk anak-anak yang ada di daerah pertambangan, karena kan Kalimantan Timur terkenal dengan batu baranya ya. Jadi di area pertambangan itu banyak banget anak-anak yang butuh atau kekurangan banyak informasi terlebih tentang bahasa Inggris. Jadi saya juga mempunyai kelas bahasa Inggris gratis buat mereka. Kemudian saya juga saat ini aktif di PCMI, itu adalah Pengacara Pemuda Indonesia yang saat ini sedang sibuk-sibuknya seleksi pertukaran pemuda antar negara, dan saya part of it. Kemudian kesibukan lainnya ya mengurus keluarga dan anak-anak. Gitu Ada dong, dua Andika. anak, dua babies ya. Wow, luar Ya, biasa. Wonder Woman ya. strong woman. Strong woman. Baik, oke. Kemarin ada 3 pilihan negara. Bisa disebutkan apa saja? Oh, kalau tidak salah ya, karena itu kan tahun lalu, sepertinya saya memilih negara Australia, karena saya pernah waktu itu mengikuti program pertukaran pemuda di Australia. Kemudian saya pilih kalau tidak salah Inggris dan Amerika. Wow, 3 negara Saingan itu. ya? Kenapa bisa sama persis ya? 3 negara itu Beneran saya sama pilih juga. seriusan Dika. Australia, Inggris, Oke. Amerika. Jadi kita lihat ya siapa yang duluan berangkat. Semoga bareng-bareng lah. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, luar biasa. Kemudian terkait kebipaan atau pengalaman kebipaan dari Ibu Yunita, bisa diceritakan sedikit. Jadi mungkin asal mulanya itu bagaimana kemudian mengembangkan di dunia kebipaan itu di mana saja dan bagaimana, silahkan. Oke, kalau kita bicara soal BIPA di Kalimantan Timur, itu benar-benar yang masih kayaknya masih seumur jagung, yang jauh banget kalau dibandingin sama teman-teman dari provinsi lain ya, karena kita pun baru aja mendirikan namanya APP BIPA Kaltim gitu. Jadi untuk BIPA sendiri, kalau pengalaman aku, sebenarnya ternyata aku sudah pernah mengajar BIPA ketika di Australia, karena aku mengajar bahasa Indonesia bagi anak-anak di sekolah menengah di Australia, di Queensland waktu itu. Tapi aku belum menyadari kalau ada istilah BIPA. Nah, ketika aku mulai terjun di dunia pendidikan sebagai dosen, di situ kita ikut beberapa kegiatan tentang kebipaan dari kantor bahasa, karena saat ini waktu itu kantor bahasa ingin membangun tentang BIPA, dan di situ kami hadir dan ada BIPA, dan di situ saya belajar banyak hal tentang BIPA. Kemudian untuk aplikasinya tidak lama kemudian Universitas Kutai Kartanegara itu kehadiran beberapa peserta dari BSBI. Andika tahu BSBI?
Itu dari Australia. Beasiswa Seni Budaya Indonesia. Jadi itu adalah terdiri dari 16 peserta dari 16 negara berbeda dan mereka belajar tentang Indonesia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Dan di situ saya sudah mengajarkan 2 periode, 2 angkatan dari peserta BFDI. Dan agak susah sih menurut saya Dika, karena kan 16 negara berbeda yang punya culture berbeda, kemudian level BIPA mereka beda, yaitu tantangan tersendiri sih buat saya. Program itu hanya diselenggarakan di Universitas Kutai Kartanegara? Oh, seluruh Indonesia, Dika. Seluruh Indonesia. Jadi mereka akan dikirim ke beberapa provinsi pilihan, tapi tidak semua. Mungkin ada sekitar 4 daerah pilihan. Salah satunya Kutai Kartanegara di 2 tahun terakhir kemarin. Saya tertarik dengan pengalaman Ibu Yunita di Australia. Itu kalau boleh tahu berapa lama ya di Australia? Di Australia sebentar aja. Kalau program ini kan dari Kemenpora ya, jadi kita tuh sekitar 2 bulan di Australia, kemudian 2 bulan lagi membawa teman-teman Australia ke Indonesia untuk mereka magang di Indonesia, belajar hal-hal baru yang mungkin ada di Indonesia. Kita mengenalkan tentang budaya Indonesia, sistem yang ada di Indonesia, seperti itu kan pertukaran budaya. Itu program yang sangat prestis sekali ya waktu itu, 1 provinsi 1 perwakilan ya? Benar, 1 provinsi 1 perwakilan. Wow, luar biasa. Saya bisa ikut program itu? Andika belum menikah? Belum. Selama Andika belum menikah dan usianya maksimal 30 tahun, boleh join. Oke. Mungkin rekomend negara pilihannya. Iya, itu namanya IEP ya, apa IEP? Kalau saya IEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Tapi ada banyak sekali program ke Korea Selatan, ke mana lagi ya, ke Jepang ya. Malaysia, Singapura. Dari Kemenpora itu sangat terkenal. Betul, saya sering mendengar itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan tips atau apa ya, saran ya, yang bisa dibagikan dari Ibu Yunita untuk mungkin calon pendaftar seleksi pengajar BIPA luar negeri di periode selanjutnya, yang mungkin mereka bisa belajar atau dapatkan informasi dari Ibu Yunita supaya lolos seperti Ibu Yunita. Silahkan. Oke. Ya, kalau berbicara tentang tips, yang pasti namanya yang dibutuhkan adalah persiapan. Jadi semakin siap Anda, maka saya yakin semakin baik hasilnya. Kalau persiapan dari saya mungkin lebih ke penampilan nanti, karena kalau di tes BIPA ini kan tidak hanya kemampuan berbahasa Inggris, tapi juga kemampuan bagaimana Anda mengajar BIPA itu beda loh dengan mengajar kelas bahasa Inggris atau mungkin kelas pelajaran lain, tapi ini benar-benar yang spesial, bagaimana kamu bisa menarik dewan juri, dengan cara kamu mengajar, metodenya, kemudian medianya, apapun itu, kemudian kayak Andika juga ada tes bidang seni budaya, Andika ya? Betul. Oh iya. Teman-teman pengen nunjukin apa? Ibu menunjukkan apa? Saya itu punya banyak sekali inspirasi, dan yang ingin saya tunjukin itu banyak banget. Pengen nari saman, pengen nari tortor, pengen banyak tarian yang ingin saya tunjukin. Cuman kan karena di seleksi ini kita dibatasi waktunya sekitar 7 menit. Betul. Kita harus bisa mempresentasikan, kemudian kita bisa menunjukkan juga itu secara langsung. Jadi saya mengakali dengan menunjukkan 1 tarian tradisional, tari enggang dari Kalimantan Timur. Kemudian saya menunjukkan permainan tradisional atau permainan congklak. Kemudian saya juga menunjukkan seni meronce, karena di Kalimantan Timur itu kan dia terkenal dengan manik-manik. Jadi gimana caranya saya bisa memperkenalkan manik-manik dan meronce kepada orang luar sana, seperti itu. Wow, jadi dalam 7 menit Ibu menampilkan 3 seni yang berbeda. Luar biasa. Yang berbeda. Wow. Itu masih kurang banyak sebenarnya, pengen menunjukkan banyak, tapi oke. Kita pilih yang terbaik. Jadi teman-teman pilih yang terbaik, dan tentu ada tujuan dari masing-masing hal yang ingin tunjukkan, seperti itu. Tidak apa-apa kalau baby-nya mau di video.
Adek mau video, adek. Bisa say hi. Hai, mana dia nih ya? Oke, kemudian satu lagi ini yang mungkin juga penting dan menjadi pasti ya pertanyaan untuk calon-calon berikutnya. Kira-kira pertanyaan yang sering muncul loh, khususnya yang Ibu Yunita hadapi ya waktu itu sesi wawancara. Kira-kira pertanyaannya apa yang mungkin salah satu paling sulit, kemudian tips atau strategi menjawab dari Ibu Yunita itu bagaimana? Oh, Bisa share. okay. Kalau yang agak sulit sih tentang terkait RPP ya. RPP karena ternyata kan RPP itu ada banyak jenisnya, terlebih kalau di pengajaran BIPA itu kan lebih ke metode yang berbasis teks seperti itu. Jadi itu menurut aku yang mungkin teman-teman lain kalau pengen coba tes ini lebih diperdalam sih teori tentang RPP kebipaan yang sesuai itu seperti apa. Kemudian SKL itu istilah-istilah itu yang belum familiar buat saya. Tapi ya dari situ saya belajar bahwa oh oke, berarti saya harus mencari tahu banyak lagi tentang RPP yang tepat dalam mengajar BIPA, dan itu sih menurut saya yang susah buat saya. Kalau di bidang lain mungkin kita bisa cepat menyesuaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Menurut sih gitu, Dika. Setuju. Jadi perlu teman-teman ketahui salah satu syarat untuk program ini juga harus membuat RPP ya. Ya, dan itu cukup menantang karena standar mungkin dari Kemdikbud dan juga yang kita selama ini hadapi juga berbeda. Ya, dan jadi tidak ada kesulitan khusus selain RPP ya. Dari kan ada dua sesi, sesi pengajaran sejawat yang terkait RPP dan juga metode pengajaran. Satunya itu mungkin terkait kebipaan atau kesiapan kita saat di luar negeri ya. Ada dua sesi kan. Iya. Nah, waktu di Kalau sesi yang kedua itu bagaimana? kalau sesi yang kedua itu komunikasi tentang kesiapan kita ya, itu menurut aku lancar banget. Karena ini sebenarnya tergantung siapa yang menanyakan ya. Kalau teman-teman beruntung mendapatkan uh, tim penanya yang mungkin lebih welcome seperti itu, kita pun akan lebih nyaman. Tapi kalau mungkin kita ngerasa, well, oke, yang menanya ini agak serius banget, itu mempengaruhi kesiapan kita ketika menjawab pertanyaan dari mereka. Kalau saya sih kebetulan di sesi tersebut nyaman banget dan I enjoy it. Dan saya percaya diri dengan hasil performance saya hari itu. Tapi kalau di bagian RPP memang saya merasa kurang siap dan butuh belajar banyak hal tentang RPP kebipaan. Itu sih Prof. Emi ya. Bukan sih, saya lupa. Tapi yang jelas kami semua diminta untuk memberikan perhatian lebih dari RPP itu. Baik, ya. Waktu itu saya Prof. Emi, jadi mungkin kurang lebih sama ya standarnya. Iya. Kemudian nih terakhir sebelum kita tutup, jadi dari Ibu Yunita sendiri kan sudah menjalani berbagai tahap dari proses seleksi berkas, kemudian wawancara atau pengajaran sejawat, dan juga sudah menjalani pembekalan ya, baik daring maupun luring. Nah, kira-kira ada satu atau beberapa hal yang Ibu Yunita ini pikir, oh saya mendapatkan ilmu baru nih dari program ini tentang kebipaan. Ada tidak? Ya, Satu saja mungkin. tentu. Oh, satu aja nih dibatasi. Oh, kalau lebih baik. Oke, yang jelas pembekalan kita kan ada menjalani 2 pembekalan jika ya, secara online maupun tatap muka. Menurut saya keduanya memberikan dampak yang besar sekali bagi saya, apalagi pengalaman mengajar di saya tidak sebanyak Dika. Jadi ya benar, kalau saya perhatikan Dika luar biasa. Saya ya. Itu melebih-lebihkan kalau bercerita. Jadi menurut saya sih it gives really big impact, apalagi dalam hal pengajaran dan RPP. Itu benar-benar yang ketika saya sudah menjalani 4 hari pembuatan RPP, wow, ternyata seperti ini. Well, oke, selama ini saya salah. Oh, ini lebih pas. Begitu. Jadi benar-benar informasi, pengetahuan tentang pembuatan RPP yang tepat dan sesuai untuk pembelajar BIPA itu seperti apa. Di sini saya benar-benar menemukan itu. Dan tentu ini bisa saya bagikan kepada teman-teman pengajar BIPA yang ada di Kalimantan Timur. Karena kita benar-benar terbatas sekali untuk informasi seperti ini bisa. Dan saya merasa beruntung gitu. Pertama kali tahu tentang hal ini.
Tapi sebelumnya untuk senior atau rekan kerja Ibu Yunita sudah pernah ada yang lolos program seperti ini? Susah sekali menemukan siapa alumni saya sebelumnya karena memang dari Samarinda informasi seperti itu jarang banget didapatkan. Jadi kalau saya tanya siapa yang udah pernah berangkat ya itu sepertinya sekitar 10 tahun yang lalu yang udah benar-benar senior banget, dan itu pasti berbeda banget kan dengan sistem yang sekarang. Bahkan seleksinya pun mungkin tidak sama dengan yang kita jalani. Jadi ini mungkin PR untuk Ibu Yunita untuk menggiatkan program BIPA ya di Tentu daerah Bu Yunita. Banyak sekali sih teman-teman yang tanya gimana sih cara ikut seleksinya. Oh ternyata ada ya seleksi untuk BIPA. Jadi mereka yang benar-benar tertarik dan banyak memang yang teman-teman yang udah tanya, oke, Alonsha, saya akan membagikan ini kepada teman-teman pengajar BIPA di Samarinda khususnya ya, karena saya berada di Samarinda saat ini. Betul, wajib. Terima kasih untuk waktunya ya Ibu Yunita, kita bisa ketemu lagi. Semoga semuanya dilancarkan, kita semuanya ya, teman-teman yang sudah menunggu lama. Semoga bisa lancar sampai pulang dan bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Baik. Semoga kita bisa berangkat ya, Dika. Amin. Amin. Mungkin bisa tidak ya, antara satu negara ada 2 delegasi seperti itu? Mungkin saja ya. Bisa, seperti Australia. kayak Inggris itu kan katanya ada 2 tempat. Ya semoga lah kita bisa nanti reunian ya, bertemu secara langsung di luar negeri. Amin. Yeay. Baik, itu saja teman-teman. Jadi cerita dari Ibu Yunita terkait kebipaan di daerah Samarinda, khususnya di daerah Kutai Kartanegara ya. Dan juga tips-tips yang Ibu Yunita tadi berikan supaya lolos seleksi pengajar BIPA luar negeri, khususnya untuk teman-teman yang berencana untuk mendaftar ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan untuk terakhir dalam event ini ya, dalam podcast ini, bukan? Ya, untuk teman-teman yang ingin mendaftar, misalkan mereka minder nih karena profil saya tidak sekeren Ibu Yunita atau saya masih baru. Nah, kira-kira apa yang tips dari Ibu Yunita yang bisa membuat mereka semangat dan tidak minder? Coba. Tips dari saya pun merasa bahwa profil saya tidak sehebat Dika dan teman-teman yang lain gitu ya. Apalah saya yang dari Samarinda ini gitu kan. Tapi ketika teman-teman mau membawa diri dan energi positif untuk kegiatan ini, kenapa tidak? Semua orang mempunyai kesempatan yang sama menurut saya. Bukan berarti orang-orang yang hebat yang bakal dipilih ya, tapi orang-orang yang memiliki energi positif dan semangat untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia, saya yakin akan ada jalan untuk sampai ke titik itu. Demikian. Betul. Saya pikir tadi tidak benar ya ketika Ibu Yunita membandingkan dengan yang lain. Saya pikir Ibu Yunita itu profilnya luar biasa, suaranya juga punya karakteristik yang tersendiri. Jadi banyak poin plusnya lah. Kalau menurut saya. Ini tolong kirim nomor rekening Dika ya, saya transfer. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Yunita. Itu saja teman-teman cerita pengalaman dari Ibu Yunita terkait bagaimana caranya bisa lolos sampai ke tahap ini, tahap akhir ya, untuk menjadi calon pengajar BIPA luar negeri. Nah, teman-teman mungkin nanti bisa di like, share, dan juga komen ya, kira-kira video apa saja sih yang ingin ditampilkan di podcast saya. Ini saya pribadi Ibu Yunita, bukan untuk ini promo ya. Closing. Terima kasih Bu Yunita, selamat malam dan selamat beristirahat ya. Ya. Dadah. Terima kasih.